Geus usum halodo ge rada rapat teh lah. Ini jamaah ti waktos Jabal Nur kan. Bukit Permata ini. Abadi. Orang bikin piagam. Tahun 90 berapa mulai? 95, 96 sampai 2000 berapa? Lama. Rumahan ini berdiri. Oh iya. Sudah lahir. Ya, baik. Luar biasa. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Bapak-bapak sekalian, kita bersyukur kepada Allah bahwa pada malam hari ini kita bisa hadir di tempat ini seperti yang kita rencanakan. Dan pada malam ini saya ingin menyampaikan satu hal yang sering kita dengar. Apa itu? Ya, ada zona yadunnu. Ayat yang tadi dibacakan itu ayat 47, 48 atau 45, 46, ya lupa, dalam suratul Baqarah. Ayat ini rangkaian dari ayat yang membicarakan tentang perilaku anak cucu Israel. Anak cucu Israel itu anak cucunya Nabi Yakub alaihissalam. Karena Israel itu adalah Nabi Yakub. Jadi nama Nabi Yakub itu adalah Israel. Dan dia punya 12 anak kan. Yang si ibu sebapak 10. 10, jadi ada 2 ibu lah maksudnya. Jadi 10 ibu yang berbeda, 2 ibu yang berbeda. Nah, yang paling gede itu namanya Yahuda, yang kelak akan menurunkan bangsa yang kita kenal hari ini sebagai bangsa Yahudi. Sementara 2 yang lain itu ada Yusuf dan yang kedua adalah Bunyamin. Dan Yakub sendiri alaihissalam adalah anaknya Ishak. Berarti Nabi Yakub itu adalah cucunya Nabi Ibrahim. Kita bisa lihat itu di YouTube juga, di mana di platform media sosial, garis keturunannya. Itu rangkaian ayat yang membicarakan tentang sikap perilaku anak cucunya Israel. Ada 3 sebutan untuk mereka itu. Kadang disebut Bani Israel, kadang disebut Yahudi wa Nasara, kadang juga disebut Ahlul Kitab. Jadi dalam Quran. Padahal untuk kelompok yang sama, komunitas yang sama, yakni anak cucunya siapa tadi? Nabi Yakub. Nah, garis keturunan Nabi Ibrahim dari Yakub. Nah, para ulama berbeda pendapat ketika menyebut komunitas ini disebut Bani Israel
itu sekedar untuk mengingatkan mereka bahwa mereka itu sebenarnya adalah keturunan orang yang saleh, keturunan orang yang dipilih Allah menjadi orang-orang utama di muka bumi. Ada yang menjadi nabi dan rasul, ada yang menjadi nabi saja, bahkan ada juga yang menjadi penguasa-penguasa. Coba kita lihat Daud alaihissalam, raja dia. Semakin besar kerajaannya ketika diturunkan kepada anaknya. Siapa? Sulaiman. Kemudian ada Lewi, ada Samuel, ada siapa lagi? Banyak yang lain, Sam'un. Jadi itulah mengapa kemudian dalam Quran disebutkan dalam surah apa itu Al-Ankabut, ya, ketika menceritakan tentang Nabi Ibrahim bahwa benalahu Ishaq wa Yaquba wa ja'alna fi dzurriyyatihi nubuwata, bahwa itu kurang kumaha itu Allah memilih mereka itu menjadi orang-orang hebat. Tapi ya itu tadi, nanti ada sikap-sikap dari mereka yang justru mengingkari genetik kesalihan dari buyutnya gitu ya. Mereka mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, meninggalkan kebajikan, kebaikan, kewijaksanaan dari para pendahulunya. Itu nanti jatuhnya pada Yahudi tadi sebutannya. Jadi Bani Israel itu nanti dibagi dua kelompok ini. Ada yang disebut Yahudian, ada yang disebut Nasrani. Nah, sering diidentikan Yahudi itu ke Musa alaihissalam. Karena memang Nabi Musa itu adalah nabi pertama, rasul pertama yang mendapatkan hukum terkait dengan bagaimana manusia itu berperilaku dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Di sana hukum itu ditegakkan, mulai ada. Bolehlah dikatakan bahwa nanti Taurat akan menjadi warisan jurisprudensi bagi Al-Quran. Itulah mengapa Al-Quran disebut sebagai musaddiqal lima baina yadayhi. Musaddiq artinya yang membenarkan bahwa Taurat itu memang ada, iya, dan itu dari Allah, dan berisi tentang hukum yang mengatur tata laku kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Itulah mengapa para sejarawan hukum menyebut bahwa revolusi hukum pertama di muka bumi ya zamannya Nabi Musa ketika mendapatkan Taurat. Diharamkan itu yang namanya riba, kan? Diharamkan itu babi, diharamkan bunuh-membunuh. Hukum bunuh itu, hukum balas bunuh maksud saya, itu diawali di zaman Nabi Musa alaihissalam dalam Taurat. Gitu. Kisos itu sudah ada dalam Taurat. Al-anfu bil anf, as-sinnu bisin, al-ain bil ain, itu sudah. Al-uzun bil uzun, itu sudah ada sejak zaman Nabi Musa. Itu revolusi hukum. Nanti datang Injil, itu Injil tidak berbicara tentang hukum, tapi berbicara tentang penguatan akidah dan akhlak. Injil itu. Itulah mengapa Injil yang kita sebut sebagai perjanjian baru hari ini. Sebab perjanjian lamanya ada Taurat sebenarnya. Jadi Alkitab itu kan terdiri dari dua tuh. Ya. Nah, perjanjian lamanya itu Taurat tuh. Ya. Nah, perjanjian barunya itu yang disebut Injil. Coba kita baca Injil. Rek Matiusna, Markusna, naonde. Saya sempat punya itu dua jenis Alkitab itu saya baca. Ketika saya baca itu ternyata memang ada beberapa, bukan ada beberapa, ada banyak hal yang sama dengan Quran ini. Ya. Cuma nanti di perjanjian baru itu banyak penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan. Itulah mengapa kemudian orang Yahudi benci sekali sama orang Nasrani gitu. Orang Yahudi yang benar itu lebih dekat ke orang Islam dalam hal keyakinan.
Tapi dari sisi kedengkian lebih dengki daripada orang Nasrani. Orang Nasrani malah lebih lembut kepada orang Islam. Karena mengalami nasib yang sama. Kan Nasrani itu dikejar-kejar juga oleh. Jadi ketika ada fakta Nasrani itu muncul, Yahudi merasa bahwa ajaran saya disisihkan. Begitulah. Itu dalam konteks ajarannya. Ada Yahudi, ada Nasrani. Dan nanti dua komunitas ini saling klaim. Waqalatil Yahudu, waqalatil Nasara, itu. Saling klaim. Bahkan nanti ada klaim kepada Nabi Ibrahim bahwa Nabi Ibrahim itu adalah Yahudian, cek Yahudi. Cek Nasrani, Nasronian. Nah, itu saling klaim. Padahal memang dua anak itu turunan Nabi Ibrahim. Tapi mereka mengklaim bahwa ajaran Ibrahim itu Yahudi loh. Cek Yahudi, cek Nasrani, Nasrani. Tapi apa nanti kata Quran bahwa inna aula bi Ibrahim itu ya ladina, orang-orang yang memang mengatakan bahwa Allah itu Tuhan yang esa dan seterusnya, ini adalah muslim. Sebab nanti kan dalam surah itu kan disebutkan bahwa wa ana awalul muslim, aku adalah orang yang pertama Islam. Jadi memang sesungguhnya seluruh nabi itu adalah muslim. Karena muslim itu sesungguhnya bukan agama. Ingat sekali lagi. Muslim itu bukan agama, tapi untuk menyebut sebuah komunitas yang berpasrah diri kepada Allah yang satu. Asa. Cuma nanti melembaga karena Quran mengatakan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah al-Islam. Itulah mengapa disebut wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Siapa yang menghendaki, artinya mencari, menjadikan agama selain Islam untuk dirinya, maka tidak akan diterima apapun yang terlahir daripadanya. Wa huwa fil akhirati laminal khasirin. Dan nanti di akhirat dia menjadi orang yang rugi. Itu jelas. Nah kemudian disebut ahlul kitab. Mengapa? Ya karena faktanya rek Yahudi, rek Nasrani, rek Bani Israel, dua nada menang kitab. Nu hiji menang Taurat, nu hiji menang Injil. Bahkan nanti di salah itu ada disebut dengan Zabur. Atau kalau dalam perjanjian lama disebut Mazmur. Zabur. Diturunkan kepada siapa itu? Nabi Daud. Itu lebih pada puji-pujian. Memuji keagungan Allah, kekuasaan Allah, kehebatan Allah. Itulah mengapa setiap kali Nabi Daud melantunkan membacakan Mazmur, jangankan manusia, besi saja bisa meleleh. Itu kehebatan. Jadi jangan disangka bahwa ayat-ayat Allah itu bisa bisa mengendalikan semesta. Keasup Al-Quran nanti. Nah, itulah mengapa dahsyatnya Al-Quran. Jadi kalau kalau Zaburnya Nabi Daud itu bisa menundukkan gunung, bisa menundukkan lautan, bahkan besi yang disebut benda yang paling keras di muka bumi ketika itu. Nah, tetapi Al-Quran lebih daripada itu. Mengapa? Karena bukan hanya semesta yang kemudian patuh tunduk kepada Quran, hati-hati manusia pun itu bisa. Nah itu. Jadi etahilah. Ya, jadi. Nah ketika Allah menyindir atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab afala taqilun dan seterusnya. Nah ada ditutup. Wasta'inu bis sabri wassalah wa innaha lakabiratun ila alal khasyin. Siapa yang khusyuk itu? Alladzina yadhunnuna annahum mulaku rabbi wa annahum ilaihi raji'un. Itu dalam Quran ya. Zon. Apa itu zon? Para ulama itu berbeda pendapat tentang zon ini. Ada yang mengatakan zon itu adalah pengetahuan. Pengetahuan yang tidak pasti, pengetahuan yang perlu diverifikasi.
Bahkan pengetahuan ini sering mendatangkan apa yang disebut dengan syak, kebimbangan, keraguan, karena ketidakpastian, ketidakyakinan justru. Itu. In hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya iyatabi'u ila zan, bahwa sehingga kehidupan kami itu hanya dunia saja. Gitu. Kami mati, kami hidup, ya di ini saja. Nah, kata Allah, mereka itu tidak mengikuti apapun kecuali zon, prasangka, dugaan-dugaan. Nah, itulah mengapa kata zon dalam ayat ini maknanya negatif, karena pengetahuan yang tidak berdasar, hanya dugaan-dugaan, perkiraan-perkiraan. Tapi yang kedua, zon itu bisa diartikan keyakinan itu sendiri. Nah, contohnya dalam ayat yang tadi itu, yang dibaca itu. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun lil khashiin alladzina yadhunnuna annahu mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadi orang yang khusyuk itu yang seperti apa? Yang katanya akan menjadi ringan untuk beristianah kepada Allah dengan salat dan sabarnya itu. Orang seperti apa sih? Yang bisa sabar, yang bisa salat. Yang kata Allah sendiri sebutkan wa innaha lakabirah. Tapi bagi orang khusyuk bukan sesuatu yang luar biasa besar dan beratnya. Siapa mereka? Alladzina yadhunnuna annahu mulaqu rabbih. Yakni mereka yang memiliki zon. Nah, itu keyakinan. Jadi ini unik ini kata ini. Kalau tadi cuma dugaan, boa-boa, meureun, jigana, kalau ini yakin. Mereka yang memiliki keyakinan bahwa mereka itu akan berjumpa, menjumpai, menemui. Kata mulakun itu dari kata lakia. Kan kita kalau dengar itu talaki gitu, bertemu. Kalau halako kumpulan gitu ya. Lakia. Jadi orang yang meyakini bahwa mereka itu mulaku rabbihim, akan menemui Rabb mereka. Wa annahum, dan mereka meyakini ilaihi raji'un, kepada Allah saja mereka kembali. Yakin. Berarti positif ya. Zon ini yang positif. Itulah mengapa nanti ulama itu membagi zon itu ada yang haram, ada yang dianjurkan, tapi juga nanti ada yang diwajibkan. Yang diharamkan ya seperti dalam surah Hujurat itu. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dzann. Iya kan? Hai orang yang beriman, jauhi itu. Banyak-banyak berprasangka. Mengapa? Fa inna ba'dadz dzanni itu apa? Ismun. Karena sebagian dari zon itu adalah dosa. Dan itu akan mendatangkan celaka. Aya polisi keur nangtung di sisi jalan, orang naik motor. Orang semoga rumasa. Da teu mawa SIM, STNK tinggalin. Padahal polisi teh meureun nangtung teh keur moyan. Ojo langsung ge biur dibalikeun ti tukang aya motor nu sejen, jebrot, cilaka. Dia berprasangka buruk tuh kepada siapa? Polisi. Untung hirup kene ditanya ku polisi kunaon? Mun parumos abdi teh nyanakeun. Emang aing rek nilang maneh dan teh aing mah keur moyan. Gitu. Berprasangka buruk itu. Gitu. Zon. Nah, zon yang wajib itu ada dua. Dia wajib berprasangka kepada Allah, dan itu harus baik-baik.
disebut husnudzon. Dia juga harus berprasangka baik kepada apa? Kepada ketetapan para ulama, para alim yang berijtihad untuk mengistinbat, mengambil sebuah hukum dari nas yang sesungguhnya nas itu tidak sedang berbicara langsung tentang hukum sesuatu, tapi nas itu kemudian dijadikan sebagai istidlal, jalan bagaimana cara dia mengambil hukum sampai muncul istinbatul hukum itu, simpul hukumnya seperti apa. Model ayat pertanyaan, ari zakat ayeuna naon transaksi zakat itu dengan menggunakan apa namanya aplikasi, misalnya menang itu hukumna kumaha misalnya. Sebab kan dalam zakat itu kudu aya ijab qabulna kan itu. Nah ini bagaimana bentuk ijab qabul itu dalam aplikasi misalnya, tetap kumaha hukumna. Hukum nikah melalui video call, panganten lalakina di dia, panganten awawana di Arab di ditu. Aing marek ngawin eta lah gadis-gadis Palestina karunya euy. Oh. Embung ari jandana mah cenah misalna. Rek gadisna we. Oh, misalna ya. Banyak janda ya. Enggak apa-apa gitu. Malah wajib itu hukum. Umar bin Khattab itu bahkan pernah mengharamkan apa yang dihalalkan Quran. Laki-laki mukmin haram hukumnya itu menikahi wanita-wanita Yahudi ahlul kitab. Padahal dalam Quran surah Maidah boleh, dalam surah Baqarah boleh, tapi mengapa ini diharamkan? Karena mereka ternyata lebih banyak memilih wanita ahlul kitab daripada janda-janda muslim. Aing kawin nggak iya itu loba budak. Tapi justru karena anak itu kemudian Umar, ya kalau kalian semua mengawini perempuan ahlul kitab, lalu anak-anak yatim itu siapa yang mengurus? Ulah bogoh teka mana we hari anaknya itu dipikanya ahai. Itu sampai kalau tidak salah tuh bukan Abdurrahman bin Auf tuh siapa? Abu Ayyub Al-Ansari Tolha itu yang protes. Anda ini sembarangan itu mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Kata Umar, iya. Ya karena kalau misalnya itu tetap dibolehkan, kalian akan lebih memilih wanita ahlul kitab daripada janda-janda yang mukminah itu. Bagaimana tuh anak-anak bisa diterlantarkan? Contoh. Nah, sudah, sebenarnya saya tidak sedang berbicara tentang zonnya ya. Cuma ini akan membacakan sebuah hadis nih. Ya. Hadis qudsi. Mana? Kita ambil yang pokoknya saja karena hadisnya ada beberapa. Ini dari Bukhari ini dalam Kitabut Tauhid. Nah, Kitabut Tauhid itu adalah kitab ujung dalam Sahih Bukhari. Jadi yang pertama itu Babu Badil Wahyi, kemudian Kitabul Iman, Kitabul Ilmi. Kemudian baru nanti dalam Kitabut Thaharah dan seterusnya nanti. Ujungnya itu adalah Kitabut Tauhid. Jadi tentu Imam Bukhari membuat sistematika seperti itu punya maksud, punya tujuan. Ya. Diawali harus ada semacam keyakinan bahwa ajaran Islam itu wahyu. Bukan dari pikiran seorang Muhammad bin Abdullah. Tapi ini adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril alaihissalam. Dan itu harus diyakini sebenar-benarnya keyakinan. Itulah mengapa muncul Kitabul Iman. Tapi tidak sekedar diyakini, diimani, tapi harus diilmui. Itulah mengapa muncul Kitabul Ilmi. Jadi harus disadari betul. Nah, kemudian barulah berbicara tentang praktik Islamnya. Berislam itu seperti apa? Nah, di sana ada Kitabus Shalah. Mulai tina toharoh. Nah, apa itu? Setelah toharoh itu nanti ada azan, ada mawakid dan seterusnya sholat. Terus nanti ada buyu nanti.
Nanti ke belakangnya lagi ada kitabul fitan, kitabul ahkam, ada kitabul i'tisam bil kitabi wasunnah. Ujungnya tauhid. Artinya adalah bahwa ajaran Islam itu muaranya nanti itu adalah bertauhid. Hari tauhid dan naon? Saya mau nanya nih. Tauhid itu apa? Cuma boleh bebas siapa? Mas Slamet tauhid apa? Apa tuh? Keesaan Allah. Ada lagi apa? Mengesakan Allah. Jadi Allah teh seberapa hiji? Nah, hambat diesakeun. Nah, itu yang sering keliru. Jadi tauhid itu bukan mengesakan. Tauhid itu adalah menyatakan bahwa Allah itu adalah satu-satunya ilah. Itulah mengapa syahadatnya asyhadu alla ilaha illallah. Tapi orang istilah heula gitu memang. Leres tuh. Tauhid itu adalah mengesahkan Allah. Emang ada Allah yang seberapa hiji? Mengapa? Karena sebelum itu tidak ada yang disebut dengan Allah. Allah itu baru dikenalkan oleh Al-Quran. Dulu itu il. Ini kan ada Israel, Ijrail, Israfil, Mikail. Il itu adalah Allah. Cek bahasa ya nama Kristen nama Elia. Mata Eli. Naon cenah? Sabahtani naon? Ya ketika disalib itu kan. Saya lupa lagi tuh pernah baca dalam teriakan Nabi Isa, Yesus itu yang dalam orang Kristen itu. Nah, jadi sekali lagi ini cara Bukhari menampil bahwa Islam itu wahyu loh. Oleh karenanya harus diimani bahwa itu memang benar dari Allah. Disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berkewajiban untuk mengajarkan kepada umat manusia. Tapi manusia itu harus mengilmui. Jadi bukan sekedar percaya, yakin, tapi buktikan dengan ilmu. Kalau sudah berbicara tentang ilmu apa? Berbicara tentang seluruh perangkat yang Allah kasih kepada kita. Apa itu instrumennya? Pendengaran, penglihatan, dan pikiran. Iya kan? Kan dalam Qur'annya sudah jelas itu. Coba dalam Qur'an itu. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah. Wa bada'a khalqal insani min tin. Tsumma ja'ala naslahu min sulalati mimma imahin. Kemudian tsumma sawahu wa nafakha min ruhi. Kemudian wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Qalilan ma tashkurun. Sambung dengan surat Al-Isra, wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ilmu. Jadi ini harus digunakan ini. Jadi ketika kita mendengar tentang keimanan bahwa kita wajib beriman kepada Allah itu siapa? Memang benar Allah sudah mengenalkan dirinya dalam Quran. La ilaha illa ana. Kan kemarin itu, pekan kemarin saya menyampaikan kan, bahwa ketika kita mengucap la ilaha illallah, shadaqa abdi, kata Allah kan begitu. Sebab la ilaha illa ana wa anallah. Tidak ada Tuhan kecuali aku dan akulah Allah itu. Kan begitu. Jadi Allah sendiri yang menamai itu. Tapi kita harus itu mengilmui itu. Mengapa Allah? Dan seterusnya. Itu yang menjadi bahan diskusi mutakalim. Diilmui. Nah nanti ujungnya tetap harus tahu. Mantap. Apa ya? Hulunya adalah wahyu. Ya. Hilirnya itu adalah iman, ilmu. Kemudian praktik-praktik keislaman yang lainnya itu.
ujungnya harus tauhid. Nah, kan dari inti tauhid itu adalah bagaimana kita memasrahkan diri kita kepada Allah yang esa, yang wahdi, yang kata Allah la ilaha illa ana wahdi, tidak ada ilah kecuali aku saja kan begitu. Itulah mengapa kalau dalam tasawuf dan tarekat itu Allah itu kalau dihilangkan ininya jadi ilah kan begitu. Kemudian iya kalau dihilangkan lamnya itu jadi hu kan, jadi huwa. Ketika huwanya itu dihilangkan jadi hu gitu kan. Ketika lenyap sekali ya memang Allah itu gaib. Zat yang maha gaib. Itu dalam kajian tasawuf dan tarekat itu kan seperti itu. Itulah mengapa ada yang zikirnya cuma hu. Kita jangan celah juga. Asal aja ilmuwan. Ngan ulah karek nu diajar hu gitu. Karek diajar hu pas ditanya naon hu teh. Cek guru mah Allah. Sudah sampai belum itu ilmu untuk menyebut Allah cuma hu itu. Itulah mengapa kalau dalam tasawuf dan tarekat ada yang disebut dengan ijazah. Sesungguhnya seluruh ilmu itu harus pakai ijazah. Gitu. Nah, Ustaz Mukhlis itu ngajarin tahfidz itu kan ada ijazahnya. Gitu. Ada sanadnya, itu tidak sembarang. Gitu. Karena sanad itu, ijazah itu adalah otorisasi keilmuan seseorang untuk bisa diakui. Saha maneh menang ilmu kieu teh ti saha? Sebutkan gurunya siapa. Ketika saya mengatakan saya ngaji ini loh dari Kiai Muzamil Hasba, Marokil Ubudiyah, Bidayatul Mujtahid, kemudian Nasul Ibad, Minhajul Abidin, ya. Kemudian apa lagi tuh? Banyaklah beberapa kitab tuh. Nanti gurunya beliau siapa terus ya sanad. Ketika ngaji Bukhari saya bisa menyebutkan guru saya itu siapa. Itu. Saya ngaji Bukhari itu yang bersanad itu sebenarnya beberapa, Kitabul Iman, Kitabul Ilmi, kemudian loncat ke Kitabul Buyo, Kitabul Fitan, Kitabul Ahkam, Kitabul I'tisam, terakhir Kitabul Tauhid. Jadi saya punya sanad dalam mengaji bab Tauhid Bukhari. Nah, itu. Baik. Apa yang ini Bukhari ya. Saya tidak akan membacakan sanadnya. Ini dari Abu Hurairah. Apa kata Nabi itu? Qala Nabi sallallahu yaqulullah taala. Nabi bersabda, Allah berfirman. Itu yang disebut hadis qudsi gitu. Ketika Nabi ditempatkan sebagai seorang rawi itu. Jadi lamun disebut non bedana hadis nabawi jeung hadis qudsi. Kalau hadis Nabi, Nabi lah sumber berita yang diberitakannya. Tapi kalau hadis qudsi itu, Nabi itu adalah pemberita. Orang yang menyampaikan informasi. Siapa yang menjadi sumber beritanya? Allah. Siapa yang diberitakannya? Allah. Nah, ini kan firman Allah. Betul, itulah mengapa disebut qudsi. Dari kata kudus artinya suci. Cuma karena ia tidak dicatat dalam Al-Quran, itu yang membedakannya. Firman Allah sama, tapi yang hadis ini tidak dicatat dalam Al-Quran. Dan itulah nanti ada perdebatan di kalangan ulama, apakah hadis qudsi ini melibatkan malaikat Jibril? Ada yang mengatakan melibatkan Jibril seperti Quran, ada yang mengatakan tidak melibatkan Jibril, karena itu proses ilham yang langsung turun kepada hati Nabi. Dan saya termasuk berpendapat yang kedua ini. Nah, itu. Baik. Apa yang dikatakan Allah? Ana indadzoni abdi bi. Nah, itu kan? Itu kita sering dengar kan itu hadis itu. Apa artinya tuh? Aku ya gimana? Sok. Sesuai prasangka. Indah itu artinya pada ya. Di sisi ya, mengikuti, mengiringi gitu ya. Indah itu kan di sisi. Jadi aku kata Allah itu ada pada
zon hambaku bi kepadaku. Zon. Zon di sini artinya apa tadi? Prasangka. Itu yang diartikan sebagai keyakinan. Jadi dalam konteks ini artinya keyakinan yang di sini. Sesungguhnya aku itu ada pada keyakinan hambaku terhadapku. Cuma karena itu melibatkan proses ilmu, berarti melibatkan proses pikiran. Itu thinking, pikiran. Itu. Jadi bisa disebutkan kia, aku ada pada pikiran hambaku terhadapku. Itu. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku menyertai dia apabila dia mengingatku. Zakaro itu kan artinya mengingat, selain menyebut. Lamun nyebut inget tuh, pematak nyebut jadi ingat. Setiap mengingat menyebut tidak? Tidak harus menyebut. Menyebut dalam arti dengan lisan itu kan tidak. Itulah mengapa nanti zikir itu ada yang disebut dengan zikir lisan, ada zikir hati, kolbi, ada juga zikrul arkan. Ini nih, apa namanya? Anggota tubuh. Gitu. Fa in zakaroni fi nafsihi, apabila dia mengingatku itu di dalam dirinya. Jadi tidak ya mengingat dalam kesendirian. Ya, mengingat Allah. Baik dia dilafalkan ataupun di dalam hati dan pikirannya, Allah saja yang diingat. Maka zakartu fi nafsi, maka aku akan mengingat dia, menyebut dia itu dalam kesendirianku. Jadi kanggo sa'allaheun we gitu. Allah dengan ya hambaku lah. Nah, itu. Tapi katanya begini, wa in zakaroni fi malain, apabila si hamba itu menyebutku, mengingatku fi malain, pada satu kumpulan banyak orang begitu, maka zakartuhu fi malain khair minhun, maka aku akan menyebut dia itu di kumpulan yang lebih baik daripada kumpulan mereka. Kalau saya sekarang ini menyebut-nyebut Allah di depan bapak-bapak semua dengan tulus, dengan ikhlas, gitu ya, tidak ada pretensi apapun, keinginan apapun, ya, semata-mata mengingat Allah karena kerinduan, kecintaan kepada Allah, ya, karena hajat kita kepada Allah semata di hadapan bapak-bapak semua, maka Allah akan menyebut saya itu di hadapan komunitas yang lebih baik dari bapak-bapak. Siapa? Al-Muqarrab, para malaikat. Itu. Tapi juga ada ulama yang memaknai bahwa fi malain khairu minhum itu tidak hanya malaikat, tapi makhluk manusia juga yang nilainya lebih baik daripada kumpulan orang yang sedang dihadapi oleh kita. Kan orang soleh itu bisa tersebar di manapun. Ya tidak? Kita menyebutnya, ada yang disebut dengan para aulia Allah, para wali Allah. Para wali Allah itu kan punya karomah. Kan kalau nabi mukjizat, kalau para wali Allah disebutnya karomah. Kalau ulama disebutnya apa? Dan kita maunah. Iya kan? Pertolongan. Gitu. Jadi kita juga bisa melakukan sesuatu yang kadang di luar nalar kita, itu adalah ma'unah Allah itu. Itu bisa. Dengan membaca bismillah, kok orang nu tadi kekelejeran itu jadi cager misalnya. Itu ma'unah. Jangan disebut sakti lah, itu ma'unah. Orang jelema pinter. Jelema pinter kan kesana teh dukun, paranormal. Bawa ke jelema pinter, pas disebut jelema pinter, jelema bodoh sebenarnya mah. Nah, itu. Bagaimana tidak disebut bodoh? Dia melapakkan sesuatu yang tidak bisa dimengerti orang kok. Ya jampi-jampi nu teu jelas, naon nu dibacana. Was-was teu puguh. Itu. Itu ya. Baik.
Teruskan. Nah, jadi maksudnya ada dua makna. Yang disebut fi malain khairum minhum itu bisa malaikat, yang pertama itu pasti. Kemudian yang kedua di komunitas lain yang lebih baik daripada komunitas yang sedang kita hadapi. Ada orang yang saleh dimanapun. Itu disebut. Itulah mengapa begini. Kalau kita berbicara tentang dunia kuantum itu, berarti kan dunia energi ya. Energi baik kita itu pasti akan tersambung dengan energi semesta. Dan itu bukan hanya berbicara tentang malaikat, tapi gunung, pepohonan, laut, kemudian juga energi manusia-manusia baik dimanapun. Itulah mengapa kia sederhana nama Pak Arif, contoh begini. Kita kadang-kadang ketemu orang, baru ngomong sedikit saja kita menjadi tidak serg. Ini. Kok si ini mah begini? Itu energi loh. Kalau tidak di prasangka ya, semata-mata ya kok begini. Ayo ngaganjel we rasa antet. Urang rek dihusnudon kan anggar we asa tengeunah euy. Pernah ngalaman teh gitu? Pernah kan? Teu nyaman aja si ieu mah. Pernah kan? Tapi ada juga yang begitu, prok, langsung alewoh we, akrab we gitu. Ada. Itu energi itu. Energi itu tidak bisa dibohongi. Energi itu lebih lembut daripada atom, daripada proton. Naon deui tanu nu leutik beunang nu leutik nu disebut dalam agama itu zarah. Ya itulah mengapa tadi yang disebut dengan zone ini pada akhirnya larinya kepada pikiran tadi itu. Pikiran, perasaan, nah itu jatuhnya kepada energi zone itu. Nya ulah orang sok itu dengan pagi jeung jelema teh jol akrab, pagi jeung ieu geus lila tapi asa aya nu ngaganjel teh itu. Aya we gitu. Nah itu. Ya apa ya? Pan aya bahasa kieu. Yang tahu seseorang itu berilmu adalah orang yang berilmu. Kalau ada orang yang tidak berilmu mengatakan dia itu lebih pintar dari saya, bisa. Tapi hakikat ilmunya orang ini tidak tahu. Nu matak jelema nu ieu mah pasti bakal nanya. Ka jelema nu dipandang berilmu teh sagala hal ditanyakeun. Misalnya begini. Pak Slamet itu engineering ya. Pak Yudi IT kan gitu. Itu akan ilmunya berbeda kan? Iya. Tapi orang yang tidak tahu karena dua-duanya insinyur misalnya nih. Dua-duanya insinyur. KB ditanyakan, Kak Payudi nanyakan bab engineering, Kak Pak Slamet ditanyakan bab IT. Mungkin punya pengetahuan tapi terbatas, tidak akan mendalam. Itulah cirinya orang yang tidak berilmu bertanya kepada orang yang disangka berilmu. Segala hal ditanyakan. Nu matak lamun ustad, segala ditanyakan ke ustad. Hukum fikihna, usul fikihna, ilmu hadisnya, padahal ustad teh teu ngarti kabeh. Ilmu-ilmu tadi disebut teh, fan ilmunya itu tidak sama. Paham enggak? Ada orang sok kabeh, eta mah ustad. Bab waris ditanyakeun ka dinya, bab naon ditanyakeun ka dinya, cek ustad teh aing lieur. Ustad nu jujur tanya nyebut dieu teh. Cek bahasa hadisnya sebutnya la adri, saya enggak tahu. Itulah para sahabat Nabi kalau ditanya. Ditanya la adri, saya enggak tahu. Tanya saja sahabat yang lain. Fair. Ada ustad ayeuna mah kabeh dijawab. Sigana teh ustad ayeuna anda mau ditanya saya tidak tahu. Nah, itu. Paham enggak maksud saya? Itu. Tapi kalau orang yang pernah belajar akan begini, belajar usul fikih. Dia akan tahu, oh, beliau guru saya. Tapi beliau bukan ahlinya di bidang ini. Saya akan tanya guru yang lain yang ahli di bidang ini. Nah itu. Jadi orang yang tahu bahwa dia itu berilmu adalah yang berilmu. Orang yang tidak berilmu tahunya bahwa dia lebih punya pengetahuan saja dari numatak tadi segala ditanyakan. Gitu.
Tadi teh muncul istilah jelema pintar teh gitu eta teh. Itu. Kartosnya ayeuna. Tak urang mah jadilah mun naros tong sagala teh. Jadi nanti kalau misalnya Sukardi ditanya sesuatu loba teu nyahona, ieu mah ustad teh loba teu nyahona. Heuh da nanya segala rupa ditanyakeun gitu. Ya, gitu. Terus saya begini loh. Saya nguji komprehensif, itu mahasiswa yang mau akhir itu ada komprehensif, Pak Arif itu kan biasa. Saya jadi penguji 1, berarti saya harus menguji dia itu untuk hal yang lebih spesifik, ilmu Al-Quran. Ini tentang ilmu Al-Quran nih, atau ilmu pendidikan. Saya akan ngomong begini, siapa penguji satunya lagi? Si Anu. Nah, Bapak tidak ahli di sana. Bapak kan nanya yang lain. Saya telepon itu yang penguji satunya. Saya meskipun ditugasi sebagai penguji satu, saya tidak akan menguji ini karena saya tidak ahli di sini. Jujur itu, kejujuran intelektual. Saya mengakui saya tidak ahli di sini. Pak Anu, tolong ini datang ke saya penguji satu. Saya kan bukan ahli di sini. Ini salah panitia saja itu yang membagi tugas itu. Nah, wayah nanya, oh siapa? Nah gitu. Jadi harus fair. Jadi jangan sok tahu. Ngan nuri mah kieu. Aya mahasiswa drop ilmu tafsir. Ilmu Al-Qur'an dan tafsir. Kan saya ilmu hadis kalau saya kan. Oh, ilmu Al-Qur'an dan tafsir. Sok rogeun ka saya. Ditanya penguji hiji nade saha? Pak Anu. Waduh, Pak Anu itu dari ekonomi syariah, teh nyambung malah. Saya bilang, aduh kapak saya mah kudu bapak. Nyari ilmu hadis jeung ilmu Quran sareng usuluddin lah, aya nyambungna gitu. Tapi kalau yang satunya ilmu Al-Qur'an, saya akan serahkan gitu. Ngan namun kitu tah, jadi katemleuhan gitu. Itu. Sebab kalau diserahkan ke dia lebih ngaco ge. Nah, itu maksudnya. Jadi spesifikasi ilmu itu menjadi sangat penting. Itu. Baik, nabi ka mana tadi? Oh, nufi malaim khairum minhumnya tadi. Yang tahu seseorang itu berilmu adalah orang yang berilmu, yang alim. Jadi kalau saya nanti ditanya bab apa itu, kalau fiqhul hadis mungkin masihlah bisa. Tapi kalau ke usul fikih misalnya, ya pasti banyak tidak tahu. Jelema ayeuna kapasitas intelektual muslim sekarang itu tidak sama seperti dulu. Imam Bukhari ahli sagalana, tafsirna oke, usul fikihna jalan, hadisna kumun. Kan bikin ka dieu man. Persis seperti dedeg pangadegna anak incu Adam. Nabi Adam berapa tingginya? 60 hasta dalam hadis sahih. 60 hasta itu berapa tuh? 27 meter. Hotel lantai seberapa lantai itu Pak Hadi? Itu 9-an ya Pak ya? Itu kalau rata-rata ini ya 3 meter ya Pak ya? Coba bayangkan itu tingginya 27 meter. Sekarang di dia nupang jagung nasa Pak Hadinya. Pak Hadi berapa tuh? Pak Agus itu yang jagung tinggi itu. Itu kan tidak sampai itu, paling 1,8, paling tinggi sekarang 2 lebih ya Pak Arif ya. Bayangkan menyusut terus itu. Demikian juga ilmu. Penguasaan ilmunya para ulama itu semakin kesini semakin menyusut. Jangan dikira itu semakin banyak, semakin itulah mengapa innallah yang tajil ilmu la yatanju ilmu la tajil ilmu fin nasi intiza'an. Allah itu tidak akan mencabut ilmu dari manusia kali cabutan dah. Walakin biqabdil ulama, tapi dengan mematikan ulama. Dan ilmu pergi itu dengan ulama yang meninggal. Muncul generasi yang berikutnya disebut ru'usan juhalan. Ru'asan juhalan. Pemimpin-pemimpin yang bodoh itu, ngaku-ngaku ulama, ngaku-ngaku ustaz, ngaku-ngaku kiai. Kan banyak yang begitu. Fayustabtauna, kemudian dimintai fatwa. Wah, fatwa nate apa itu? Fadallu wa adallu. Sesat dan menyesatkan. Nauzubillahi min dzalik. Nu mata kurang kudu hati-hati. Itulah mengapa bagus masjid ini mengundang ustadz yang macam-macam itu. Ya tadi supaya keahliannya bisa. Oh ini mah ahli ini. Kita dengarkan.
Baik ya. Wa in taqarraba ilayya bisyibrin, apabila hamba itu mendekatiku dengan syibrin, dengan sejengkal itu, taqarrabtu ilaihi dira'an, maka aku akan mendekatinya satu hasta. Sadepa. Sahasta ya. Sahasta itu berapa tuh? 45 ya? 45 cm. Wa in taqarraba ilayya dira'an, apabila hamba itu mendekatiku sehasta, taqarrabtu ilaihi ba'an, sadepa. Jadi kalau hamba mendekati Allah itu sehasta, Allah mah sadepa. Jadi selalu menjangkau lebih jauh gitu. Wa in atani yamshi, apabila dia mendatangiku dengan cara berjalan, ataituhu harwalah, maka aku akan mendekatinya dengan berlari. Wah, luar biasa keren. Itulah Allah. Nah, inilah mengapa kita harus berhusnudzon kepada Allah. Insyaallah lah pekan depan kita sambung lagi ya tentang husnudzon kepada Allah. Seperti apa sih nanti wujud rupanya? Itulah sementara kajian kita tentang hadis zon. Nah, nanti bagaimana cara kita berhusnudzon kepada Allah? Ini akan menarik juga. Sebab orang loba goreng sangka ke Allah teh. Jujur besok Pak, loba goreng sangkanya. Leres tuh. Kudu dia aku saya kayak gitu. Nah, nanti kita akan coba membongkar cara berpikir kita, menyikapi berbagai hal yang Allah kasih kepada kita supaya kita sehat gitu. Nah, itu saja sementara, tidak ada tanya jawab sebab liwat waktunya. Mudah-mudahan pekan depan kita sehat semua dan bisa dipertemukan lagi oleh Allah di halaqah ini. Kita tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.